Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng dari Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, hingga di sore hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Bersama-sama kami akan belajar firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus mengerti memahami dan terlebih melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kita, dan kita melanjutkan pembelajaran kita saat ini. Kita sudah sampai di episode yang ke-6 dari program belajar bareng Kitab Kejadian. Di episode yang ke-6 ini saya memberi judul Datang kepada Terang. Datang kepada Terang. Masih dalam hubungannya dengan terang ya Bapak Ibu. Masih ada hal-hal yang bisa kita pelajari, kita gali maknanya, kita ambil untuk kehidupan kita dalam beriman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di waktu lalu kita belajar tentang hari yang terus berganti, terang dan gelap berganti-gantian sebagai penanda hari. Itulah yang dikatakan sebagai hari pertama. Jadi ada hubungannya juga dengan alat penerang. Ada matahari, ada bulan sebagai penanda bergantinya hari. Dan dalam hari dan musim yang terus berlalu kita percaya dikatakan pemeliharaan Allah terus ada dalam kehidupan anak-anaknya. Selama bumi ini masih ada, dikatakan tak akan habis-habisnya masa ya, musim panas, musim hujan, panas dan dingin, gelap dan terang berganti-gantian. Selama bumi ini masih ada, dikatakan di Kejadian 8 ayat yang ke-22. Dalam hari yang terus berganti, kita percaya kasih setia Allah selalu ada dalam hidup kita. Maka dalam Ratapan pasal 3 dikatakan tak habis-habisnya rahmatnya ya, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, tak habis-habisnya rahmatnya. Sebabnya kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi kita bangun pagi, hari berganti artinya rahmat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Kitab Ratapan ditulis saat bangsa Israel mengalami pembuangan ya. Ditulis oleh Nabi Yeremia, situasi yang tidak mudah, situasi yang begitu mencemaskan, tidak ada kepastian, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan datang, menghibur, memberikan kekuatan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, ya. Kasih setia yang tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita saat ini akan kembali melihat kepada terang, ya. Saya hubungkan dengan Yohanes pasal 1 waktu itu bahwa terang yang sejati, terang yang sesungguhnya sedang datang, dan terang itu sedang datang kalau kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 16 dan seterusnya, bahwa ketika kita datang kepada terang dan terang itu datang kepada kita, semua akan menjadi nyata. Kita buka bersama-sama di Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal yang ketiga, mulai kita baca di ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu,
Terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Ini yang menjadi tema judul kita di sore hari ini, datang kepada terang. Ya. Ketika datang kepada terang dikatakan nyata, menjadi nyata apa perbuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga menjadi pelajaran yang pertama, siapakah terang yang sejati itu? Kalau kita lihat di ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Jadi siapa terang yang sejati yang sesungguhnya, itulah kalau kita melihat pribadi Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia yang berdosa. Dia menebus manusia dari dosa, menjadikan manusia menjadi anak-anak Allah, milik kepunyaannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, datanglah kepada terang itu. Ketika kita menyadari posisi kita sebagai manusia berdosa, orang-orang yang membutuhkan rahmat Tuhan, membutuhkan kemurahan Allah dalam hidup kita, maka kita bisa dikatakan datang kepada terang itu. Kita mau dikatakan untuk apa? Diperbaharui di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah dikatakan karena begitu besar kasihnya akan dunia ini mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus sendiri. Untuk apa? Menebus setiap dosa manusia, menjadi tebusan bagi manusia yang berdosa. Inilah yang Bapak Ibu menjadi iman Kristen, dan juga kalau dalam Natal dan lain sebagainya, ayat ini seringkali didengungkan, diingatkan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu apa yang menjadi bagian kita? Dikatakan barang siapa percaya kepadanya. Pertama adalah percaya kepadanya. Percaya Bapak Ibu dengan apa? Dengan iman kita. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah, kemudian apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ketika terang itu datang ke dalam dunia, tetapi manusia ternyata lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Ya. Nah, untuk kita sekalian dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Bukan hanya sekedar kita tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya manusia dikatakan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka tidak hanya tahu, tapi percaya dengan iman kita, bahwa Tuhanlah yang menjadi juru selamat. Tuhan Yesus itulah Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Datang kepada terang itu. Ya. Bukan hanya sekedar percaya, oh saya percaya Tuhan itu, ya Tuhan Yesus saya percaya. Tapi seringkali kita tidak mau datang kepada terang itu. Nah, firman Tuhan katakan kita bukan sekedar percaya, tetapi datang, mendekat ya. Terang itu datang, nah kita pun datang kepada terang itu, menghampiri terang itu Bapak Ibu. Masalahnya adalah ketika kita datang kepada terang, maka semua akan nyata. Segala sesuatu dalam hidup kita akan nyata.
Kalau saya bayangkan seperti kita ada mungkin pernah melihat dengan kaca pembesar atau mikroskop, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat sampai detail sekecil apapun, misalnya sel-sel dan lain sebagainya. Kemudian kalau orang mau difoto, ya seringkali salah satu yang membantu adalah terang atau lighting, ya di studio mungkin atau dimanapun, agar apa? Semua nyata, Bapak Ibu. Entah ada jerawatnya, entah ada mungkin flek-fleknya dan lain sebagainya, semua akan nyata. Maka orang memakai make up, memakai apa ya, penghalus wajah dan lain sebagainya. Untuk apa? Seringkali biar tersamarkan ya. Entah itu komedo, flek, jerawat dan lain sebagainya. Ini sebagai apa? Perbandingan saja Bapak Ibu tentang terang. Nah, seringkali kita tidak mau datang kepada terang karena wah nanti saya jadi terlihat semua dosa kesalahan saya. Saya tidak mau baca Alkitab, nanti semua akan mengoreksi saya, misalnya. Saya tidak mau melakukan ini, melakukan itu, karena nanti semua akan nampak. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita sebagai orang percaya dikatakan datanglah kepada terang itu. Datang kepada pribadinya sendiri, pribadi Tuhan Yesus sendiri. Yang kalau kita lihat misalnya lagi, dalam Ibrani pasal yang keempat, Ibrani pasal yang keempat, ya. Ibrani pasal 4 di sini di ayat yang ke-13 dikatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Dihubungkan dengan apa? Kita lihat ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan katakan, firman Allah hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ya, kenapa orang seringkali wegah ya atau tidak terlalu bersemangat ketika diminta membaca firman Tuhan misalnya. Karena kita tahu firman Tuhan itu terang. Firman Tuhan itu pedang bermata dua, tajam. Ya, mengoreksi setiap kehidupan kita. Yang jahat, yang jelek jadi nampak semua dalam kehidupan kita. Yang suka iri hati, yang suka dengki, yang suka dendam, kelihatan semua. Lewat apa? Firman Tuhan menjadi cermin. Nah, demikian juga dikatakan pribadi Yesus Kristus adalah Sang Firman yang hidup. Kita datang kepada Tuhan lewat firman-Nya, kita dikoreksi, nampak. Ya. Kemudian kita akan memilih apakah kita akan bertobat atau kita akan mengeraskan hati. Roh Kudus pasti akan menggerakkan kita untuk bertobat. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ini, ketika datang kepada terang, maka semua akan nyata. Semua akan nampak apa yang menjadi hidup kita, apa yang menjadi kekurangan, kelemahan, dan lain sebagainya. Ya, segala perbuatan jahatnya dikatakan tadi, kalau kita lihat di ayat Yohanes pasal 3 tadi, Yohanes pasal 3, ya, di ayat yang ke-18 misalnya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat, dihubungkan dengan perbuatan yang jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan yang jahat tidak nampak. Ya, gelap-gelapan, ya, tidak nampak. Ya, supaya apa? Dikatakan kalau ada terang, wah jadi malu semua. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Ya, ini Bapak Ibu. Satu lagi kita baca, misalnya di 1 Petrus pasal yang keempat.
ayat yang kedua. Ini menjadi bahan dalam home Bible study ya. 1 Petrus pasal 4, supaya ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, seringkali dikatakan kita cukup banyak waktu digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala, dan lain sebagainya. Sebab itu dikatakan kalau sudah datang kepada terang, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Nah, kemudian kalau sudah bertobat, datang kepada terang, justru kemudian bisa terjadi kita difitnah. Kenapa tidak lagi seperti dulu, akhirnya difitnah. Ya. Ayat yang kelima, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, Bapak Ibu, hubungannya dengan waktu. Jangan sampai kita habiskan waktu, sisa waktu kita dalam dunia ini hanya untuk melakukan hal-hal yang gelap, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Datanglah kepada terang sehingga ketika kita tahu kehidupan kita, oh ini yang perlu dikoreksi, ini yang masih kurang, ini yang masih salah. Tuhan ajar saya untuk hidup sesuai firman-Mu, maka kita akan semakin diperbaharui, semakin diperbaiki, semakin bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kita semakin terang jalannya. Kita seringkali dengar itu ya kalau orang meninggal, wah terang jalannya gitu misalnya. Itu pendapat orang ya. Nah, bagaimana kita terang jalannya? Datang kepada terang itu. Datang kepada terang itu, hidup kita diperbaharui, hidup kita diterangi, jadi tahu, ya Tuhan, saya masih sering marah, saya masih sering dengki, dendam, iri hati, kepahitan misalnya. Semakin kita diperbaharui, semakin kita mau bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya kita melihat datang kepada terang barang siapa yang percaya ya dan datang kepada terang itu dia akan mengalami hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya dikatakan ia mengalami kebinasaan yang kekal. Ini seringkali pesan yang tidak tersampaikan atau tidak mau disampaikan oleh mungkin ya ketika kita maunya yang baik-baik, ya saya mau menyampaikan yang hidup kekal saja. Saya mau mendengar yang hidup kekal saja. Tidak mau membicarakan, memberitakan tentang kebinasaan. Nanti orang-orang lari dari Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, sampaikanlah baik atau tidak baik waktunya. Ada konsekuensi ketika kita mau percaya atau tidak mau percaya kepada sang terang itu. Yaitu konsekuensinya apa? Hidup kekal atau kebinasaan. Ini tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Di Yohanes pasal 3 tadi, kita kembali, Yohanes pasal 3, ya, ya kita baca lagi dari ayat yang ke-16 ya, supaya lebih lengkap. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sudah diutus, sudah dikaruniakan kepada dunia ini, kepada manusia berdosa. Kemudian ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, kalau kita hubungkan lagi Bapak Ibu di ayat 16, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, artinya pilihannya antara hidup yang kekal atau kebinasaan. Dan inilah hukuman itu terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ya,
Ternyata bahwa kesukaan manusia secara natur dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan hatinya dikatakan di Kejadian berbuat yang jahat. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, sebab perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam Allah. Perbuatan benar pertama adalah dikatakan percaya bahwa Yesus Kristus anak Allah yang diutus untuk menebus manusia berdosa dan untuk menjadi Tuhan dalam kehidupan setiap manusia. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat kita. Artinya bukan sekedar kita anggap artikan sebagai Allah, tetapi Tuhan. Ya, Tuhan itu Tuhan yang berotoritas atas setiap kehidupan kita. Maka mari kita melakukan yang benar dengan apa? Percaya. Percaya. Dengan percaya dikatakan kita akan dituntun kepada terang itu. Kita akan sampai kepada satu kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini pilihannya Bapak Ibu. Kalau kita sudah meninggal, ya kemana kita akan pergi misalnya? Apakah kita akan mengalami kehidupan yang kekal atau kebinasaan yang kekal? Selalu ingat bahwa anugerahnya yang menyelamatkan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan kehebatan kita, bukan kesucian kita, tetapi anugerahnya yang menyelamatkan kita. Apa yang menjadi bagian kita? Percaya kepadanya, datang kepada terang itu. Kalau ada berbuat yang salah, mari jangan malah menutup diri, takut, tapi datang kepada terang itu, dia akan dikatakan memberikan pengampunan. Ketika kita mau datang dengan kejujuran di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian dalam menjalani hidup ini. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Tolong kami Tuhan, menyadari betapa besar kasih-Mu yang telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus setiap kami manusia berdosa. Menolong kami untuk percaya, untuk datang kepada terang itu, untuk datang kepada firman yang hidup itu. Karena tidak ada manusia yang tersembunyi, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Semua nyata dan terbuka di hadapan Engkau. Anugerahkan Tuhan kemampuan kepada kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, untuk terus hidup dalam terang-Mu, sehingga kami pun dapat memancarkan terang-Mu yang ajaib dalam kehidupan orang-orang di sekitar kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu, dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong. Kami bersyukur, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Amin.